Oh, yuk. Kondisi Timur Kupang Ambon ganti. Bandung Jaya 65 mengarah Rembang Solo. Akan di jalur Kupang Ambon kiri palang hitam. Semua seluruh jajaran kuda-kuda ke Timur Kupang Pati. Lapor komando, semua. Posisi di mana? Halo, selamat malam sahabat RTV. Saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selama program 10.2, saya dan seluruh kru yang bertugas telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Sahabat RTV, di Medan, Sumatera Utara ada 2 kampung yang sering terlibat tawuran nih. Bahkan kadang dipicu masalah sepele, berakhir dengan saling serang antar 2 kampung. Dan parahnya lagi nih, waktu polisi datang untuk membubarkan tawuran, malah diserang sama salah satu kelompok warga. Waduh. Yuk kita simak bagaimana ceritanya. Aksi yang satu ini jangan pernah dicontoh ya sahabat RTV. Lagi-lagi tawuran kembali terjadi nih di Kecamatan Medan Labuhan. 2 warga dari Jalan Yong Tanah Hijau dan warga Pekan Labuhan saling serang menggunakan batu, kayu, hingga senjata tajam loh. Wah, serem juga ya. Nggak pakai lama, tim anti bandit Polsek Medan Labuhan pun langsung meluncur ke lokasi untuk membubarkan tawuran ini. Tapi malah dilempari petasan sama salah satu kelompok warga. Wah, keterlaluan ini namanya. Akhirnya tawuran pun berhasil dihentikan nih sahabat RTV. Phew. Dan bener aja nih, setelah lokasi tawuran disisir, ditemukan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Untung aja nggak ada korban ya. Tapi polisi masih berjaga-jaga di lokasi biar tawuran gak kembali terulang. Wah, ini nih sahabat RTV. Baru aja sehari sebelumnya tawuran reda, keesokan harinya diulangin lagi nih. 2 kelompok warga yang sama kembali terlibat tawuran di Jalan Speksi, Kecamatan Medan Labuhan. Yang parahnya nih sahabat, saat tawuran terjadi, ada sekelompok orang yang menyerang rumah warga dengan batu dan molotov dan membuat rumah ini nyaris terbakar. Meski nggak ada korban jiwa, aksi tawuran yang terus berulang ini nggak bisa dibiarkan. Warga berharap polisi segera menghentikan aksi saling serang antar warga yang hingga kini belum jelas apa pemicunya. Ayo dong rukun lagi, apa nggak capek kayak gini terus? Aduh, hobi kok tawuran sih. Semoga semua bisa kembali rukun lagi ya sahabat RTV. Nah, kita lihat ya seperti apa laporan netizen yang masuk melalui akun media sosial kami @rtv10.2 tentang tawuran di Kota Medan. Yang pertama dari akun @frankieBotak. Pak Polisi, kenapa sih Pak Kecamatan Labuhan sering banget tawuran? Kami selaku warga merasa capek nih Pak. Selanjutnya ada dari akun Tongki Belawan yang melaporkan di Kecamatan Belawan sering banget nih anak motor nongkrong sambil mabuk. Ujung-ujungnya tawuran nih Pak. Tolong dikondisikan dong Pak. Dan untuk merespon laporan netizen sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara
Kombes Hadi Wahyudi. Selamat malam Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat malam. Baik Pak, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari saya nih Pak. Yang pertama Pak, menurut data yang dihimpun polisi dalam kurun 2 bulan terakhir ini, sudah berapa kali ya Pak peristiwa tawuran terjadi di Kota Medan? Dan di mana aja nih Pak lokasi terjadinya tawuran tersebut? Ya, jadi dari catatan kami, aksi tawuran ini itu ada kurang lebih 4 kejadian data kami selama 2 bulan ini di wilayah Medan dan di wilayah Belawan, Polres Belawan. Ya, selanjutnya apa sih Pak yang memicu terjadinya tawuran di wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi tawuran ini ada yang dilakukan oleh anak-anak muda atau geng motor yang sering kita sebut seperti itu. Jadi kebanyakan mereka melakukan konvoy dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya melewati kawasan pemukiman, kemudian warga di sekitar itu merasa terganggu, yang pada akhirnya itu memicu warga melakukan aksi, dan aksi warga itu dibalas oleh anak-anak yang menamakan dirinya sebagai geng motor. Adapun yang lainnya itu ada antar pemuda dari satu kelompok organisasi kemasyarakatan dengan kelompok organisasi masyarakat yang lainnya, dipicu oleh hal-hal yang sepele sebenarnya, karena lahan parkir, kemudian karena saling mengejek satu sama lainnya di media sosial, yang pada akhirnya mereka melakukan tawuran. Ya Pak, apakah ada dugaan provokator nih Pak yang sengaja membuat situasi makin panas sehingga mengakibatkan tawuran terjadi, dan apakah sudah ditangkap Pak? Ya, jadi dugaan-dugaan itu terus kita dalami dari setiap kejadian-kejadian yang ada, dan sekali lagi bahwa pemicu hal ini lebih diakibatkan kepada bagaimana pergaulan anak-anak kita dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sekali lagi kami berharap kegiatan ini atau tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir nih Pak, apa tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah tawuran kembali terjadi? Dan apa nih jerat hukum yang dijatuhkan kepada warga yang tawuran dan berhasil ditangkap polisi? Ya, jika kita temukan ada unsur pidananya, tentu kita akan melakukan proses penegakan hukum secara tegas sesuai dengan pelanggaran pidananya, sesuai dengan pidananya. Tetapi kita juga melihat kejadian ini secara komprehensif. Kita tidak serta-merta melakukan tindakan hukum sementara pelaku-pelakunya anak-anak kita yang masih berada di bawah umur. Jadi sekali lagi pembinaan secara persuasif juga memang terus kami kedepankan. Sekali lagi penegakan hukum yang kita lakukan, penegakan hukum yang betul-betul menerapkan restoratif justice-nya. Artinya anak-anak yang masih bisa kita lakukan pembinaan secara baik, kita serahkan kepada orang tuanya. Kemudian jika terdapat tindakan pidananya, tentu kita juga akan memproses sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Baik, terima kasih Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat malam dan selamat bertugas kembali ya Pak. Nah, sahabat RTV, usai jeda berikut ini saya akan mengajak Anda untuk ikut berpatroli bersama Maung Galunggung Polresta Tasikmalaya. Nah, saat sedang berpatroli, polisi bertemu dengan sekelompok remaja yang sedang asik pesta minuman keras. Kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi nih. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak saat lagi, tetap di 10.2. Diam! Awas tembak!